Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, di sini sekarang saya mau memproses bahan anting putri, teman-teman. Nah, jadi untuk bahan anting putrinya ini cukup lumayan kecil. Nah, ini untuk bahannya. Nah, jadi ini adalah programan yang sudah berumur sekitar kurang lebih sekitar setahun, teman-teman. Nah, ini untuk bahannya dulunya sebesar ini ya, sebesar terusan mahkota ini. Nah, jadi yang saya akan bagikan di sini berkaitan dengan sisa potongan atau bekas potongan seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Sebentar. Nah, ini jadi untuk bekas potongannya ini nyaris menutup dengan sempurna seperti itu. Nah, ini dia. Nah, jadi seperti apa caranya? Selain kita menggunakan menutupnya menggunakan salep kambium dengan tujuan untuk biar lukanya selalu lembab, tidak mengering seperti itu. Nah, di sini juga ada tekniknya, teman-teman. Jadi seperti apa caranya? Kebetulan saya akan memproses bahan anting putri juga. Jadi saya akan melakukan pemotongan. Dan untuk bahannya sendiri sudah saya lakukan cangkok. Nah, kebetulan sudah keluar akar. Nah, oke, kita lanjut ke bahan yang akan kita proses, teman-teman. Nah, ini hanya sebagai contoh untuk bahan yang kita akan proses agar kedepannya bisa mendapatkan bahan atau penutupan daripada luka potongnya ini bisa sempurna seperti ini. Nah, oke, kita ke bahannya, teman-teman. Nah, untuk bahannya sendiri seperti ini, teman-teman. Nah, ini saya masih melakukan pengelosan. Dan maaf ini agak sedikit silau ya, karena mataharinya cukup lumayan terik. Nah, jadi untuk bahannya sendiri yang ini. Nah, ini sudah keluar akar, teman-teman, untuk cangkokannya ya. Nah, ini dia. Ini sekelilingnya sudah keluar untuk akarnya. Dan ini saya cangkok sekitar 1,5 bulan. Nah, oke. Nah, di sini akan saya potong, teman-teman. Namun jauh sebelumnya, ketika ini masih kondisi bibit, saya menginginkan tunas yang di bawah ini, sehingga bahan kedepannya ini akan menjadi bahan yang sangat bogel seperti itu. Namun saya rasa dengan besaran segini akan cukup berat untuk mengejar pembesaran ya, atau mungkin untuk mendapatkan balance daripada besar ini keterusan. Sebenarnya tidak berat sih, yang penting niat kita mau membuat bahan yang super atau bogel seperti itu. Nah, jadi di sini saya akan memutuskan untuk menggunakan cabang yang di bagian atas ini. Nah, saya akan pakai yang ini, dua-duanya ini, teman-teman. Tidak apa-apa, untuk bahannya ini cukup lumayan tinggi. Namun nanti ketika kita melakukan pengelosan kedua di terusan batang, begitu juga cabang, untuk batangnya ini akan membesar. Nah, ketika batangnya ini membesar, nantinya akan terlihat agak pendek seperti itu, agak bogel seperti itu. Nah, untuk perakaran sendiri di sini cukup lumayan bagus. Untuk akarnya cukup lumayan bagus. Saya sebelumnya sudah program seperti itu. Nah, oke, karena yang kita bahas bukan masalah akar ya. Jadi yang kita bahas adalah tentang luka potongnya ini. Gimana caranya untuk kedepannya biar lebih cepat penutupannya sempurna seperti bahan yang tadi saya perlihatkan. Nah, itu ada caranya, ada tekniknya, selain kita melakukan penutupan dengan salep kambium. Nah, oke, biar tidak banyak ngomong jadi biar tidak banyak bacot gitu ya. Jadi kita lanjut aja proses, teman-teman.
Nah, akhirnya ini sudah terpotong dan kita lanjut rapikan teman-teman untuk di bagian sisa potongannya ini agar terlihat rapi dan pertumbuhan kambium kedepannya bisa lebih bagus dan cepat. Nah, jadi menutupnya itu bisa sempurna ya. Nah, seperti ini teman-teman, setelah saya lakukan merapikan dengan catok, begitu juga menyusulnya dengan pisau ya. Nah, jadi untuk hasilnya seperti ini. Nah, untuk hasil maksimalnya nanti penutupan kambium. Jadi inilah apa namanya itu caranya untuk apa namanya, untuk kedepannya biar kambium itu bisa menutup
dengan sempurna seperti itu. Nah, kenapa alasannya di sini kenapa harus dibuat cekungan seperti ini? Karena kalau kita buat datar itu gimana ya, agak berat itu untuk pergerakan kambiumnya itu agak susah. Jadi kalau dibuat cekungan seperti ini itu akan lebih cepat untuk proses penutupannya. Nah, itu berdasarkan hasil pengalaman yang saya terapkan atau begitu juga saya pelajari selama ini. Karena saya juga menerapkan di berbagai pohon, jadi hasilnya sama seperti itu. Nah, jadi untuk hal ini berlaku untuk semua pohon seperti itu ya. Nah, ini berlaku untuk semua pohon. Nah, ada beberapa juga saya hasil dari apa ya istilahnya berproses seperti itu. Nah, kalau yang saya potong datar itu misalnya agak datar lah, dari cabang ke cabang ini agak mendatar. Nah, itu hasilnya kurang maksimal teman-teman. Nah, kalau dibuat cekungan seperti ini itu jauh lebih cepat untuk proses penutupan kambiumnya. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga jangan lupa diisi salep kambium teman-teman. Nah, kalau ada diusahakan menggunakan salep kambium yang kental seperti ini. Nah, jadi kalau kental seperti ini itu akan bisa melindungi lukanya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi untuk penutupan daripada salep kambium ini diusahakan merata dan sedikit tebal. Nah, makanya kalau untuk mendapatkan ketebalan dari salep kambium itu diusahakan menggunakan yang kental seperti yang saya pakai ini. Nah, untuk salep kambium ini saya buat sendiri teman-teman. Nah, jadi di video sebelumnya beberapa bulan yang lalu saya sudah bagikan komposisinya. Nah, di sana teman-teman tinggal melakukan proses mix atau percampuran dari bahan-bahan yang saya sudah jelaskan untuk bahan salep kambium itu. Karena menurut saya itu untuk salep kambiumnya sendiri di sini tidak tidak untuk mengobati, bukan untuk mengobati biar tidak salah kaprah ya. Hanya saja di sini tujuannya untuk mencegah virus hama atau pengerat batang, biar tidak masuk ke dalam kayunya atau pohonnya. Nah, jadi tujuan dari salep kambium ini adalah untuk menutup luka biar selalu lembab agar tidak kering. Nah, kalau sudah tidak kering nantinya kambiumnya sendiri itu akan bisa tumbuh dan bergerak menutup luka ini, sembari perkembangan dari pohon ini sendiri. Jadi pentingnya untuk memperhatikan kesuburan, karena itu adalah salah satu faktor pendukung ketika kambium itu harus bergerak atau berjalan atau tumbuh seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman untuk hasil sementara ya, hasil yang saya lakukan proses pengenolan dari anting putri ini. Nah, oke, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman pemula seperti saya. Nah, jadi jangan lupa semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.